Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning student of SMP 1 Sangata, especially class 9. Today we will continue our study, especially in study English in semester 2. And in this next occasion, pada kesempatan kali ini we will discuss about narrative text. So pay attention ya, perhatikan dengan baik what I will explain to you. Pada kesempatan kali ini ya, kompetensi dasar yang akan diajarkan yaitu tentang membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, tentang cerita ya. Perhatikan yang baik. Oke, student, look at the picture. Perhatikan gambar yang ada di kalian lihat. Do you know her? Are you familiar with her? Ya. Apakah kalian tahu siapa dia? Dia adalah Cinderella. Pada kesempatan kali ini, I will give you short story about Cinderella. I think all of you know about this story, okay? Once upon a time, there was a little girl called Cinderella. She was pretty, loving, and clever. But she was very poor. She lived with her stepmother and stepsister. They were very mean. Pada dahulu kala ada seorang gadis kecil bernama Cinderella. Dia cantik, sayang, dan pintar. Tapi dia orangnya miskin. Dia tinggal dengan ibu tirinya dan kakak atau saudara-saudara tirinya. They hate Cinderella very much. Fortunately, she met a prince. He fell in love with her. Then Cinderella became a princess. They live happily ever after. Mereka atau saudara baik putri sangat membenci Cinderella. Untungnya, she met a prince. Cinderella bertemu seorang pangeran. Kemudian pangeran itu jatuh cinta padanya. Dan Cinderella menjadi kekasihnya atau putrinya. Dan akhirnya mereka hidup bahagia selama-lamanya. Kemudian dari kisah singkat tadi, cerita tadi tentang Cinderella, apa yang kalian dapatkan bahwa cerita itu atau teks yang kami sampaikan itu itulah yang disebut dengan naratif teks ya. Tujuan dari naratif teks adalah to entertain listener, to entertain readers by narrating an imaginative story. Tujuan daripada teks narasi ini adalah untuk menghibur pembaca atau menghibur pendengar dengan membawakan sebuah cerita. Sedangkan pengertian dari naratif teks adalah bahwa naratif teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau tentang suatu cerita. Jadi teks naratif adalah teks dalam bahasa Inggris yang tentang menceritakan sesuatu ya, sehingga dengan cerita itu
pembaca akan tertarik atau terhibur dengan cerita yang dibawakan. Okay, student, struktur naratif text di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa. Yang pertama yaitu orientation. Secara umum ada empat tahapan. Yang pertama orientation atau biasa disebut dengan pendahuluan, berisi tentang siapa, who, kapan, when, dan di mana suatu cerita itu ditetapkan. Ya, istilahnya di awal-awal, di paragraf awal ya, itu disebutkan tentang siapa dan kapan peristiwa itu terjadi. Second, yang kedua, complication, yaitu menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga, kemudian yang ketiga atau yang disebut dengan resolution, bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan, dapat menjadi lebih baik atau malah buruk, yang nantinya akan menjadi cerita berakhir dengan bahagia atau sebaliknya. Dan yang terakhir, reorientation. Bagian ini adalah penutup dari sebuah cerita yang bersifat opsional. Orientation bisa berisi tentang moral atau saran atau pengajaran dari penulis. Atau di bagian ini memberikan hikmah atau pelajaran yang dapat diambil oleh pendengar atau pembaca dari kisah tersebut. Oke, student, mungkin demikian penyampaian dari Bapak Guru tentang native text. Silakan diperhatikan dengan baik, dipahami dengan baik, dan kerjakan tugas yang diberikan. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.